Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tia Lope Channel. Nah, di sini langsung saja ya. Di sini ada pretest. Jadi silahkan dikerjakan. Ini ada 10 soal. Jika terlalu cepat, silahkan di-pause ya teman-teman. Dikerjakan dahulu. Oh iya, sambil mengerjakan soal, saya juga sambil bicara ya teman-teman. Di sini videonya jangan di-skip karena saya di awal video itu menyediakan free test 10 soal yang teman-teman kerjakan sekarang, dan di pertengahan video nanti saya akan memberikan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan setelah itu di akhir video saya akan melakukan post test, yaitu soal ini beserta kunci jawabannya dan penjelasannya. Jadi ditonton sampai selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI itu membahas tentang Undang-Undang Dasar ya, salah satunya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Nah, panitia pembelaan tanah air yang diketuai ini ada 3 panitia di sini teman-teman. Pertama, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Yang kedua, panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 anggota yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk lagi, yaitu panitia kecil yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama, Ketua Profesor Dr. Mr. Supomo. Yang kedua, Mr. Wongso Negoro. Yang ketiga, Mr. A. Maramis. Yang keempat, Mr. Singgi. Yang kelima, Haji Agus Salim. Yang keenam, Dr. Sukiman. Jadi, panitia perancang undang-undang itu membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu ini nama-namanya ya. Silahkan dipahami ya teman-teman. Nah, BPUPKI dibubarkan. Nah, ini kita membahas tentang organisasi yang membahas undang-undang tadi ya, yaitu BPUPKI yang dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan PPKI, nah setelah BPUPKI, timbullah lagi organisasi yaitu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Membahas kembali dan mengesahkan Undang-Undang Dasar ya, dari yang dibahas BPUPKI organisasi sebelumnya. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Pusat atau disingkat sebagai KNIV ya. Oke, paham ya teman-teman? Paham dong. Lalu agenda sidang BPUPKI kedua adalah membahas mengenai, ingat teman-teman jangan terkecoh ya, ini pada sidang BPUPKI yang kedua ya, bukan yang pertama. Ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 4 kali teman-teman ya, yang konstitusinya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Ini yang pertama, Undang-Undang Dasar ya. Dan yang kedua, itu ada Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
konstitusi di situ hanya berjalan 1 tahun. Dan yang ketiga, undang-undang sementara pada tahun 1950 ya, sampai dengan 1959 ya. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 lagi, yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang ya. Nah, di Undang-Undang Dasar ini terjadi juga 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 sampai tahun 2002. Jadi, amandemen ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman jika ingin menguasai atau memperhatikan tentang amandemen khusus ada di video saya ya yang sebelumnya, silahkan dilihat ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada rangkuman isi undang-undang teman-teman. Di sini enggak saya jelaskan secara keseluruhan, cuma saya singkat saja yang biasanya sering keluar ya teman-teman menurut versi Tialopa Channel. Yang bab pertama itu diingat, bab 1 itu tentang bentuk dan kedaulatannya. Jadi ingat ya, kalau bab 1 otomatis harus dibentuk dulu dong negara kita dan kedaulatannya, baru beralih ke organisasinya. Itu cara saya untuk mengingat bab 1 ya. Jadi bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang Indonesia Kesatuan Republik. Pasal 1 ayat 2 kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Ingat ya. Dan bab kedua itu tentang MPR. Nah, bab 2 pada pasal 2 ayat 1, MPR terdiri dari DPR plus DPD. Sidangnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota. Hasil sidang sesuai dengan keputusan suara terbanyak. Jadi, pasal 1 itu tentang anggota MPR, pasal kedua itu tentang sidangnya MPR, dan yang ketiga itu tentang keputusan hasil sidang ya. Mudah ya. Nah, untuk pasal ketiga ayat 1 berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Jadi MPR ini wewenangnya bisa mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, dan ayat ketiga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi, pada pasal 3 bab 2 itu tentang wewenang dari MPR ya. Sekarang bab yang ketiga tentang kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah ini pada pasal 4 ayat 1 presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pada ayat 2 presiden dibantu oleh 1 orang. Siapa? Yaitu wakil presiden. Sekarang pasal 5 ayat 1 presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR ya. Yang ayat kedua presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dan pasal 6, calon presiden harus warga negara Indonesia, tidak boleh dari warga negara lain ya teman-teman. Dan pasal yang ayat kedua itu syarat presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang tentang kepresidenan ya. Jadi intinya bab ketiga ini tentang kekuasaan pemerintah ya teman-teman. Bisa dibaca sendiri ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sudah dia membahas tentang DPR, itu bab 4 ya teman-teman. Diingat. Biasanya kalau saya itu mengingat bab-babnya saja teman-teman. Nah, untuk bab ke-15 itu tentang bendera kita, lambang negara ya. Contoh nih pada pasal 35 bendera sang merah putih, 36 bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman, bisa dibaca sendiri ya, karena agak banyak juga ini teman-teman. Nah, sekarang aturan peralihan. Itu pasal 1 segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal kedua, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal ketiga, MK dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ya teman-teman. Aturan tambahan pada pasal 1, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR untuk diambil keputusan pada sidang MPR tahun 2003. Pada pasal 2, jadi pada pasal 1 dan pasal 2 ini ada perubahan nih teman. Nah, pada pasal 2 itu perubahannya, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Di sini ada jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 3 ya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah, biasa disingkat PP. Pengganti undang-undang, pemerintah dan pengganti undang-undang yang maksudnya. Maksudnya di sini ada 7 ya teman-teman, bukan ada 3, maaf. Jadi yang nomor 4 itu peraturan pemerintah, nomor 5 peraturan presiden, nomor 6 peraturan daerah, provinsi, dan nomor 7 peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Ingat, berarti yang pertama itu yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar, yang kedua itu ketetapan MPR ya. Yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh peraturan daerah kabupaten. Nah, biasanya ini sering keluar teman-teman di TWK ya teman-teman. Biasanya peraturan presiden itu pada urutan yang keberapa, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke post-test. Oke. Sekarang kita akan bahas soal yang pertama ya teman-teman. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24B menyatakan bahwa yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah siapa yang berwenang? Komisi Yudisialia B ya teman-teman. Sekarang yang nomor 2, Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Lembaga legislatif yang dibentuk setelah amandemen keempat adalah DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah ya. Nomor 3, sikap yang dapat ditunjukkan sebagai bentuk pengalaman alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rakyat Indonesia menentang adanya penjajahan dalam segala bentuk karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya teman-teman. Ini alinea dalam pembukaan undang-undang. Nomor 4, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang dijelaskan di awal tadi ya, di awal materi ya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah sumber hukum tertinggi ya. Nomor 5, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Ini yang mengesahkan. Yang merancang undang-undang itu organisasi apa teman-teman? Bukan PPKI ya, tapi BPUPKI ya. Oke, sekarang nomor 6. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua tersebut membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar ya. Sekarang nomor 7. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang berikut yang bukan termasuk anggota panitia kecil, yaitu Dr. Soekarno teman-teman, karena keempat ini adalah salah satu dari anggota panitia kecil.
sekarang nomor 8. Anggota Indonesia pernah mengalami perubahan institusi sebanyak 4 kali. Periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung pada tanggal 5 Juli 1999 sampai dengan sekarang ya. Oke, nomor 9. Selain menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sering dibaca dari naskah Piagam Jakarta atau sering disebut dengan Jakarta Charter adalah, ingat teman-teman, ada kecuali. Jadi, kemanusiaan adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kecuali ya. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa ya. Dalam melaksanakan undang-undang, ini nomor 10. Dalam melaksanakan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena secara hierarki Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Ingat ya, Undang-Undang Dasar ini hukum yang tertinggi di Indonesia ya. Kira-kira dari 10 soal tersebut dan materi yang saya jelaskan tadi bisa dipahami ya teman-teman. Jika teman-teman belum paham, bisa diulangi videonya. Kurang lebih dalam penjelasan, saya mohon maaf jika terlalu cepat. Itu ada mode lambat ya teman-teman. Silahkan pakai mode lambat. Dan jika tetap belum paham juga, terus diulangi terus videonya ya. Mohon maaf jika dalam penjelasan banyak kekurangan, karena saya sebagai manusia biasa selalu salah dan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.